Setelah selesai pada menu bagian pengguna, selanjutnya kita akan membuat halaman login dan cara membuat hak akses berdasarkan levelnya, admin dan kasir. Jadi nanti untuk admin dia bisa mengakses semua menu di sini. Kemudian untuk kasir dia hanya bisa membuka dashboard, kemudian sama penjualan. Langsung aja kita masuk ke halaman login. Kita membuat controller baru yang namanya out.php. Kemudian kita mengopi dari codingan awalnya dari home, kita copy semuanya. Kemudian paste di out.php. Kemudian ini kita ganti out. Kemudian ini index, kemudian ini kita kasih yang namanya ini login gitu aja. Kemudian ini kita kasih this load view ya, karena bagian login itu tidak menggunakan template-nya ini. Template ini hanya digunakan untuk menu setelah login atau menu admin. Kita buka ini apa namanya codingan HTML template-nya Snit. Ini kita cari login, page login, UI mana ya, layout. Ini login ini kita copy semuanya. Kemudian kita buat halaman baru namanya login.php, kemudian kita paste. Kemudian yang ini JS sama CSS kita sambungkan. Biar lebih cepat kita pakai aja dari template karena sama untuk sambungannya. Ini tak hapus saja biar enak ngopinya. Nah ini kemudian paste di login dari sini sampai sini JS nya, kemudian bagian CSS yang paling atas sama ini kita persingkat aja biar lebih enak ininya ngopinya. Bagusnya jangan dihapus ya, karena sebagai komentar ini CSS buat apa, tapi kalau udah paham dihapus gak masalah. Ini tak copy sampai ke ini fav icon sampai title ya, title sampai di atasnya hit. Kemudian kalau login saya copy dari title sampai di atasnya hit. Oke, seperti ini. Ini saya hapus. Kemudian di bagian out ini berarti pakainya adalah this load login seperti ini. Dia buka login. Sekarang kita coba manual kayak gini, out. Oke, berhasil. Ini apa namanya, kebesaran ya, coba kita kecilin. Oh ini apa gara-gara ini ya, SSL. Kalau L sama aja. Oke, untuk desainnya nanti silahkan kalian buat sendiri. Kita back lagi. Nah ini, jadi untuk masuk ke pengguna dashboard dan semua menu ini harus login dahulu. Nah kita coba membuat function atau sintak yang mana kalau dia belum login dia akan pindah ke out. Jadi di semua halaman dia akan pindah ke out. Contoh di sini home di sini kan halaman ketika berhasil login. Nah di bagian sini public, kemudian function, kemudian construct
kemudian terus ini parent, construct, underscore-nya 2 kali, terus titik koma, kemudian di bawahnya sini ini kita kasih perintah mengecek session. Jadi kalau dia nggak ada session maka dia tidak bisa login seperti ini. Jadi if jika this session, kemudian user data, kemudian misalkan nanti di sini ada levelnya itu di sini apa namanya, 0 atau kosong, maka dia belum login, diarahkan ke halaman out seperti ini. Jadi jika session dengan variabel level itu kosong atau tidak ada, maka dia akan diarahkan ke out, ke bagian sini, indeks ini. Kita coba. Oke, benar. Jadi ini udah nggak bisa lagi masuk ke home ya kalau belum login. Kemudian kalau pengguna masih bisa, sama pengguna ini kita kasih juga perintah seperti ini. Nah, kalau kayak gini, ini nanti level sebagai admin atau sebagai kasir dia bisa masuk. Untuk pengguna kita buat sedikit berbeda. Kita copy dari ininya, dari public construct-nya ini, kita copy semuanya, paste di pengguna ini. Kemudian ini untuk sama dengan kita ganti jika levelnya itu tidak sama dengan admin, maka dia akan pindah ke home. Artinya nanti kalau login sebagai kasir, dia memaksa untuk masuk ke controller ini, dia akan pindah ke home sini. Kemudian kalau dia pindah ke home, ternyata dia belum login, dia akan pindah ke out. Kita coba. Oke, nggak bisa ya. Jadi ini udah nggak bisa lagi masuk ke out, masuk ke home nggak bisa, nggak bisa. Jadi tak ulangi lagi ini. Jadi kalau dia ini levelnya itu bukan admin, jadi jika levelnya itu tidak sama dengan, jadi kalau bukan admin, maka dia akan dipindahkan ke controller home-nya ini. Kemudian dicek lagi apakah ada session. Kalau nggak ada session berarti dia akan pindah ke out, disuruh login. Atau ini bisa diganti out, boleh. Cuman kalau diganti out nanti kalau dia login sebagai kasir, dia disuruh login lagi. Jadi mending saya lempar ke dashboard. Oke, lanjut pada bagian login. View loginnya ini saya close. View login ini kita mulai dari bagian sini. Ini kita hapus saja karena banyak banget sintak yang sebenarnya nggak perlu ini. Ini app kasir, silahkan login terlebih dahulu. Ini udah ada formnya. Form ID-nya saya hapus, nggak perlu. Kemudian action-nya kita ganti base URL ke PHP base URL. Dia mengarah ke out. Kemudian dengan function login.
Kemudian ini pertama yang diinputkan hanya username. Ini username, ID-nya saya hapus, name-nya username. Kemudian dikasih required. Kemudian ini username. Ingat kalau bikin login usahakan ada form, harus ada formnya, ada name-nya. Terus ini bagian password. ID-nya saya hapus, name-nya password bener, placeholder biar kayak gini aja. Terus ini saya kasih required. Kemudian remember me saya hapus. Terus ini login. Terus ini bawahnya nanti ini kita kasih ini ya, kita kasih apa namanya, flash data notifikasi kalau dia salah password. Oke, sekarang kita cek lagi seperti ini. Jadi kita cek lagi ya untuk formnya. Oke, benar, actionnya out login, kemudian name-nya username, password, oke, tipe button submit, oke. Kemudian kita langsung coba, misalkan admin harusnya ada error karena belum bikin function login. Nah ini kita buat public function login untuk mengecek hasilnya. Pertama kita buat variabel username, dia menampung isi dari inputannya si user pas login ini, bagian ini ataupun yang bentar, ini belum selesai ngetik makanya error. Ini kita ganti password, ini kita kasih md5. Jadi yang this input post username ini diambil dari sini, ini, kemudian password diambil dari sini sesuai dengan name-nya. Jadi ingat harus ada name-nya ketika kalian membuat form. Kemudian kita cek username-nya. Kita bisa ngambil dari ini, dari sintaknya pengguna ini ya. Sebenarnya kita pernah membuat ngecek ini. Nah ini bisa kita pakai. Ini kita copy, paste di bagian out bawahnya sini. Jadi tampilkan data dari tabel user, where-nya user, kemudian ini sesuai dengan inputan. Ini bisa diganti variabel kayak gini atau ini, sama aja sebenarnya. Tapi lebih enak kita ganti username aja yang variabel, karena udah kita buat. Oke, jadi tampilkan data dari tabel user berdasarkan where username yang diinputkan. Kalau ini hasilnya 0, maka username tidak ditemukan. Jadi kayak gini. Ini kita copy aja bisa. Ini copy dan paste di sini. Nah, ini nggak perlu. Jadi ini berarti username tidak ditemukan. Oke, kemudian dia pindah ke halaman out lagi, redirect out. Sekarang kita coba dengan menyalakan username-nya kayak gini. Oh iya, belum kita ini ya, belum kita echo ininya ya, sessionnya ya, set datanya. Kita masuk ke login ini. Nah ini kita kasih echo php this session flash data, kemudian namanya tadi notifikasi. Ini kita cek lagi. Oke, username sudah ditemukan. Kalau admin kayak gini
masih kosong ya, karena ini di bagian sini else-nya masih kosong. Jika tidak, kita samakan passwordnya sama atau enggak. Jadi jika tidak, if yang benar itu if else apa else if ya, aku lupa. Sebentar. Oh ya, if else ya, else if thing ya, else if. Kemudian oh iya, ini pakainya ini ya, row aja ya, row, karena datanya kan cuma satu. Jadi kayak gini, row. Jadi kalau pakai apa namanya result array, kita nggak bisa langsung apa namanya ngambil datanya secara langsung, butuh perintah for each. Tapi kalau row nanti bisa kayak gini, if check arah panah, kemudian password. Nah seperti ini. Jadi kalau ini pakai row, jadi bisa langsung kayak gini password. Tapi kalau dia pakai result array, dia butuh for each untuk nampilin. Maka dari itu kita pakainya ini row. Oke, kemudian jika jadi ini yang di database, apakah sama yang diinputkan sama klien bagian sini. Kalau sama berarti nanti ini berhasil ya nantinya. Nonton dulu berhasil. Tapi jika tidak, password dia salah. Kita copy ini, paste, password salah. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Admin salah passwordnya. Oke, bener. Kemudian admin. Nah, bener. Berarti dia mengeksekusi yang ini. Nah, kalau dia berhasil sama passwordnya atau berhasil login, kita membuat session. Ini sdata, yang mana ini array. Kemudian saya enter, di koma dulu. Enter. Pertama adalah kita tampung ID user. Di user ini menampung check arah panah ID user. Jadi kita membuat variabel data yang mana isinya itu ada variabel ID user yang diisi check ID user. Jadi ini dia diambil dari sini. Kemudian check ini dia diambil dari perintah query ini, select bintang from username where username ini. Terus ini sama kan yang di database, ada username, kemudian password nggak perlu, level, kemudian nama. Oke, kemudian variabel data ini kita akan buat jadi variabel session. Caranya this, kemudian session set. Jadi set itu untuk mengatur isi variabelnya. Kemudian kalau tanpa set, dia untuk menampilkan. Sama kayak yang di sini, set flash data. Set user data. Di user data ini kalau di PHP native itu sessionnya. Tapi kalau yang flash data, ini session yang hanya sekali pakai di refresh, hilang. Kemudian sesuai dengan variabelnya sdata. Oke, kemudian dia pindah ke halaman home. Ini. Sekarang kita coba admin. Oke, berhasil ya. Ini. Sekarang lanjut pada bagian logout. Kita buka out. Ini kita buat public function logout. Kemudian sintaknya seperti ini, paling mudah ya, pindah ke out kalau udah berhasil logout.
Terus kita masuk ke linknya ini, berarti ini di apa namanya, di bagian ini ya, bagian template ini ya, template, kemudian cari logout. Nah ini linknya kita ganti base URL out, kemudian logout. Kita coba logout. Oke, berhasil. Kalau ini kasir, oh iya, kita buat dulu yang kasir ya. Kasir, kasir, ini kasir, kasir. Oke, oh iya, ini biar tampil sesuai dengan nama, kita sekalian aja. Kita masuk ini kita echo php sesuai yang login. Jadi kita cetak variabel session sesuai dengan variabel yang kita buat tadi. Ini session, kemudian user data, ini tadi nama, ini nama, terus ini yang bawahnya levelnya. Jadi ini diambil dari pas login ini tadi. Nah ini username nama ini. Nah ini. Kita refresh. Benar ya, admin atau kita logout. Ini kita ganti namanya aja. Namanya misalnya pip kun ale. Ya, terus kita coba logout, kita login kasir. Oke, ini benar Apip kasir. Nah, sekarang kita sembunyikan produk, pelanggan, pengguna. Kita masuk ke template ini, ada bagian sidebar ini. Jadi dashboard bisa semuanya ya. Yang produk ini hanya admin, jadi kayak gini. Echo php, kemudian if jika this session, kemudian user data, kemudian level. Kalau levelnya itu admin, maka kurawal buka, kita kasih sini kurawal tutup. Jadi kalau dia levelnya admin, dia bisa menampilkan perintah ini. Berarti yang penjualan termasuk enggak. Pelanggan nanti bisa juga buat kasir, pengguna ya. Jadi pengguna sama produk ya. Ini kita paste sini dan kita refresh. Nah seperti ini. Jadi untuk user kasir dia hanya bisa dashboard sama penjualan, dan untuk dua halaman ini belum kita buat. Kita buat di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian, bisa dicoba.